Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah, sahabat dompet duafa, kali ini kita bersama dengan narasumber kita yang sangat luar biasa. Ada Ustadz Denny Hamdani MAG. Nah, kita sudah bersama dengan beliau. Sekarang ingin sharing ya Ustadz ya, kita diskusi terkait dengan pengalaman dan juga perjalanan beliau nih dalam merintis rumah tahfiz ya Ustadz. Nih, kalau kita bahas tentang rumah tahfiz nih Ustadz, perjalanan awal Ustadz untuk rumah tahfiz ini seperti apa sih Ustadz? Oke, terima kasih Kiki. Alhamdulillah, sahabat dompet duafa, pengelolaan rumah tahfiz pada awalnya sebenarnya adalah karena sebelumnya Ustadz itu ngafal Quran. Ngafal Quran itu tidak ketika masih kecil, jadi ngafal Quran di sambilan ketika kuliah. Jadi Ustadz kuliah di beberapa tempat, kemarin di S1, kemudian tinggal di tahfiz. Jadi setelah tamat kuliah, Ustadz ngajar di pesantren yang dominannya itu anak panti asuhan di salah satu kabupaten di Provinsi Riau. Ngajar mata pelajaran awalnya, kemudian Ustadz buat lembaga tersendiri di pesantren tersebut, tahfiz. Setelah 5 tahun di Riau tadi, kemudian di Padang ada kawan yang punya rumah tahfiz. Kemudian setelah beberapa bulan Ustadz bergabung di situ, Ustadz melihat pengelolaan rumah tahfiznya belum di-manage secara profesional. Makanya Ustadz dari 2014 awal itu mencoba membuat rumah tahfiz itu menjadi manajemennya secara profesional. Karena sampai hari ini Kiki itu tidak ada di lembaga dinas pendidikan misalnya atau di Kementerian Agama yang menaungi rumah tahfiz. Yang ada itu TPQ, MDA, MBTA dan lain-lain. Rumah tahfiz itu memang sampai hari ini setahu saya masih belum dipantau secara khusus di bagian Kementerian Agama atau di Departemen Agama. Jadi pengelolaan rumah tahfiz kemudian di-manage lah secara baik, secara profesional, sehingga berbeda antara pengelolaan yang asal-asalan saja dengan yang di-manage secara profesional. Ini menarik sekali, kenapa sih Ustadz fokus ke dalam rumah tahfiz nih Ustadz? Padahal kalau seandainya kita pikir-pikir ya, dengan gelar MAG Ustadz ini bisa mencapai yang lain nih Ustadz. Nah, kenapa tertarik di rumah tahfiz Ustadz? Kadang Quran itu hanya dinikmati sama anak-anak pesantren. Nah, jadi rumah tahfiz hadir yang Ustadz kelola itu awalnya hanya untuk orang-orang umum, anak-anak umum yang mau hafal Quran, sehingga anak umum baik SMP, SMA yang selama ini di sekolah mata pelajaran agamanya itu minim sekali, apalagi khusus untuk hafal Quran. Makanya hadir rumah tahfiz yang Ustadz kelola itu membantu anak-anak umum, ya. Kemudian kenapa saya semangat sekali untuk rumah tahfiz? Karena memang pengalaman Ustadz yang tinggal di pesantren itu sampai 17 tahun. Masya Allah. Jadi 17 tahun di pesantren, melihat mendidik anak dari sejak kecilnya SMP misalnya sampai kita lihat dia kuliah. Jadi tertariklah kenapa anak-anak SMP, SMA yang potensial, yang kemampuan menghafalnya sebenarnya luar biasa, tapi tidak terfasilitasi di sekolah. Ya, betul. Jadi makanya peluang mereka untuk menghafal Quran atau lebih dekat dengan Quran itu ke rumah tahfiz, tidak masuk pesantren mereka. Jadi memang dari Ustadz sendiri ada dorongan jiwa ya Ustadz ya? Ada dorongan jiwa. Nah, kalau kita bandingkan ya Ustadz, berarti setengah usia Ustadz yang sudah bergelut dengan Al-Quran dan juga rumah tahfiz nih Ustadz. Apa yang Ustadz temukan ketika mengajarkan rumah tahfiz atau Al-Quran ini kepada anak-anak pesantren dibanding dengan anak-anak umum ini Ustadz? Pengalamannya di pesantren itu anak-anak itu kita pantau 24 jam, dan dari awal mereka masuk pesantren mereka itu di setel ke depannya itu akan jadi alim atau akan jadi ulama, jadi ustadz misalnya. Jadi otomatis semangat mereka tuh lebih besar untuk menghafal Quran. Betul. Berbeda dengan rumah tahfiz. Rumah tahfiz tadi, siswa-siswa rumah tahfiz itu anak SMP, anak SMA yang kedepannya mereka ingin jadi dokter, ingin jadi apoteker, ingin jadi TNI. Jadi bagaimana Quran yang mereka hafal sekarang itu kedepannya itu nempel sama mereka dan itu berimbas ke pekerjaan mereka kedepannya.
mereka yang ada SMA sekarang ini, jadi dari rumah tahfiz yang Ustadz kelola sekarang siswa-siswanya ada yang kuliah di hukum UGM, teknik, kemudian kedokteran. Yang kedepannya itu mereka bukan jadi ustadz yang profesi misalnya ya, tapi kita tanamkan Quran sama mereka, mudah-mudahan Quran itu yang akan menjaga mereka nanti kedepannya ketika mereka misalnya jadi menteri pendidikan atau ketika jadi dokter begitu Kiki. Jadi itu yang membuat saya secara pribadi lebih tertarik dan tertantang. Kalau ngajar anak pesantren udah pasti ya Ustaz ya. Udah mereka 24 jam kita pantau. Ini rumah tahfiz, bahkan mereka datangnya itu di sela-sela waktu mereka di sekolah. Jadi mereka datang itu setelah sekolah formal, setelah bimbel karena mereka mau masuk kuliah UI atau masuk UNAN yang misalnya. Jadi asar baru mereka datang ke rumah tahfiz. Semangat mereka itu yang membuat Ustadz dan beberapa kawan-kawan itu terpacu. Nah, begitu dia. Masya Allah. Nah, kalau seandainya sudah kita lihat ya Ustadz sendiri nih sudah berpengalaman dalam rumah tahfiz nih. Hal yang sangat menarik ketika Ustadz 17 tahun ataupun sekarang membina rumah tahfiz di Kota Padang ya Ustadz. Yang sangat menarik kesannya seperti apa Ustadz? Yang sangat menarik itu pertama beberapa siswa rumah tahfiz itu bukan karena pengaruh orang tuanya yang menghafal Quran. Masya Allah. Berarti dari diri sendiri. Keinginan mereka sendiri. Yang mereka itu ngafal Quran tadi agar Quran mereka ada sama mereka dan itu bisa membentengi mereka, bukan untuk kedepannya mereka mau jadi ustadz atau jadi kiai. Itu yang membuat menariknya itu. Kemudian di sela-sela kesibukan mereka tadi, mereka itu kadang itu rutin ke rumah tahfiz itu yang selama ini tidak ada program menginapnya, mereka jadikan itu tempat nginap. Jadi setiap akhir bulan atau setiap minggu itu Ustaz kami tidur di sini Ustaznya. Sampai mereka tuh diskusi ya tentang pelajaran-pelajaran SMA yang saya nggak paham. Mereka belajar tentang fisika gitu ya misalnya. Tapi setelah waktunya untuk ngafal mereka ngafal lagi. Itu yang menarik itu. Itu yang membuat kesan yang luar biasa itu. Jadi kesadaran mereka, kemudian kedepannya mereka cuma niatnya hafal Quran itu bisa membentengi mereka. Beda dengan anak yang pesantren tadi begitu. Nah, kalau di anak pesantren sendiri Ustadz, menurut yang Ustadz alami, tingkat semangat mereka ini bisa dibandingkan nggak Ustadz? Kalau pesantren mungkin karena itu menjadi sebuah rutinitas harian, kadang-kadang itu jenuh juga. Jenuh mereka. Kalau yang anak SMA tadi atau SMP atau yang ke rumah tahfiz tadi, itu kan mereka pagi kan disibukkan dengan mata pelajaran umum misalnya. Jadi tahfiz itu menjadi pelipur lara mereka. Jadi otomatis mereka semangatnya luar biasa karena mereka tidak dari pagi misalnya pagi sibuk dengan tugas matematika dan lain sebagainya. Jadi rehat dari kesibukan itu mereka dapatkan dengan Quran. Masya Allah. Itu dia. Nah, kalau dalam pengalaman Ustadz di rumah tahfiz, ke dalam diri Ustadz sendiri nih Ustadz, ke dalam internal diri Ustadz, apa sih yang Ustadz rasakan bergelut dengan rumah tahfiz ini? Oh, luar biasa. Orang yang dekat dengan Quran, tidak hanya guru Quran misalnya, kita semuanya kalau dekat dengan Quran itu pasti merasakan sesuatu yang beda yang kadang-kadang kita tidak bisa sampaikan rasa itu. Jadi mau mendengarkan Quran saja dari rekaman misalnya atau langsung mengajar itu pasti berimbas. Pertama ketenangan ya. Yang kedua kemudian kita yang para hafal Quran itu dengan mengajarkan Quran tadi, Al-Qurannya juga secara tidak langsung itu menarik dia kembali. Jadi siapa yang bersentuhan dengan Quran langsung atau tidak langsung itu pasti mulia. In ahsantum li anfusikum ya Ustadz ya. Masya Allah, luar biasa. Nah, kalau untuk lingkungan sekitar Ustadz nih Ustadz, apakah memang mendukung 100% dengan giat Ustadz saat ini? Alhamdulillah. Jadi rumah tahfiz yang dulunya itu kan karena yang punya itu dokter ya, dokter, kemudian awalnya itu pribadi, sekarang ini alhamdulillah suasana di komplek tempat rumah tahfiz itu berbeda sekali dengan komplek yang lain. Jadi silakan berkunjung ke rumah tahfiz. Jadi ketika masuk gerbang rumah tahfiz saja itu akan mendapatkan suasana yang berbeda. Itu insya Allah yakin. Karena banyak sekali yang mengatakan kami kemarin ini seperti suasananya luar biasa sekali. Adem ya, ademnya bukan main. Dan alhamdulillah warga sekitarnya itu mendukung adanya rumah tahfiz. Walaupun dengan santri yang banyak,
tiap sore dan malam itu kadang-kadang itu mengganggu akses jalan. Tapi alhamdulillah warga-warga di sana sangat mendukung sekali. Alhamdulillah. Ini kan kita dari tadi kita bahas alhamdulillah yang luar biasa, yang bahagianya dan juga manfaatnya nih Ustadz. Kiki juga penasaran nih, kesulitan apa sih yang Ustadz rasakan dalam proses dengan rumah tahfiz ini? Kesulitannya pertama, kita tidak bisa mengontrol mereka rutin. Karena waktu mereka itu dengan kita hanya beberapa menit, hanya beberapa jam. 24 jam yang dilalui sama si anak, sama santri, itu hanya 1,5 jam di rumah tahfiz. Jadi itu yang akhirnya tidak bisa kita lihat apakah di rumah mereka ngontrol hafalannya atau tidak. Kemudian karena dikitnya waktu interaksi kita dengan siswa rumah tahfiz, kita tidak bisa melihat perubahan tingkah laku mereka langsung. Karena mudah-mudahan itu kedepannya bisa nampak, tapi secara langsung sekarang tidak. Jadi sekarang lebih ke bagaimana mereka hafal Quran itu saja, tapi perubahan tingkah laku itu masih belum begitu maksimal. Itulah paling yang membuat agak sedikit kecewa misalnya, karena tidak bisa ekspor bagaimana hafalan mereka tidak hanya sampai ke tenggorokan saja, tapi juga berimbas ke tingkah laku mereka. Karena itu sekali ya Ustaz, tujuan akhirnya itu tujuan akhirnya. Masya Allah. Mudah-mudahan lancar terus ya Ustaz. Amin ya Allah. Apa sih harapan Ustaz ke depannya untuk rumah tahfiz dan juga masyarakat umum tentang Al-Quran ini Ustaz? Oke, harapan Ustaz untuk rumah tahfiz sendiri semoga tetap istiqomah. Kemudian semoga manajemen yang sudah kita atur secara profesional itu tetap lebih baik. Kemudian bagi masyarakat semoga menikmati berhubungan dengan Al-Quran, ya, karena semua hal yang berhubungan dengan Al-Quran pasti baik. Karena kata ulama, Jibril itu dia menurunkan wahyu, akhirnya Jibril jadi malaikat terbaik. Kemudian Al-Quran turun di Ramadan, akhirnya Ramadan menjadi bulan terbaik. Kemudian turun di malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadar menjadi malam yang terbaik. Turun ke Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad menjadi Nabi yang terbaik. Fawallahi la ilaha illahu, demi Allah yang tidak Tuhan kecuali Allah. Kalau Quran itu ada dalam diri kita, mudah-mudahan kita ya Ustaz, kita menjadi manusia terbaik. Amin. Al-Quran wa itu barangkali. Masya Allah, luar biasa Ustaz. Mudah-mudahan ini sangat menyentuh sekali, merinding mendengarkannya Ustaz. Mudah-mudahan bisa mengaplikasikannya juga ya sahabat semuanya. Kita ucapkan terima kasih banyak nih kepada narasumber kita, ulama kita. Mudah-mudahan beliau sukses terus dalam menjalankan rumah tahfiznya. Amin ya rabbal alamin. Demikian ya Ustadz, mudah-mudahan kita bisa sharing-sharing kembali dalam dakwah ini. Saya Afin Nur Zakia bersama narasumber kita. Mohon izin terlebih dahulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.